semuanya, selamat datang di Armabi Podcast, tempat kita ngobrolin hal-hal yang relate banget sama kehidupan kampus. Perkenalkan, nama aku Intan Laila Nadira dari Prodi Kebidanan Angkatan 2024. Juga Intan, aku Noverisa Ramadhani Susilo dari Prodi Kebidanan Angkatan 2023. Dan hari ini, aku bareng Intan bakal ngebahas topik yang jujur aja cukup berat, tapi penting banget buat dibicarain, yaitu krisis kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Oke, bener banget. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin kita harus mulai dari kenapa sih tema ini tuh perlu diangkat? Kenapa krisis mental itu menjadi isu yang besar di kalangan mahasiswa? Ya, bener banget. Karena banyak data yang menunjukkan kalau mahasiswa itu sekarang makin rentan mengalami gangguan mental. Mulai dari stres, kecemasan berlebih, burnout, sampai depresi. Bahkan ada beberapa kasus tragis yang terjadi karena isu nggak ditangani dengan serius, seperti bunuh diri di kalangan mahasiswa. Iya, dan itu tuh sering banget kita tuh nganggap stres kuliah tuh hal biasa. Padahal kalau nggak ditangani bisa jadi beban yang berat banget. Kita nggak cuma ngomongin capek akademik, tapi juga masalah finansial, tekanan sosial, bahkan ekspektasi orang tua. Bener banget nih, belum lagi kalau ada trauma masa lalu atau nggak punya support system yang kuat. Jadi combo yang bikin mental collapse tuh banyak banget. Iya bener banget nih Kak, aku tuh ngerasa kayak kita tuh sering banget bilang ke teman-teman, semangat gitu ya, tapi tuh pas teman-teman lagi drop mentalnya tuh kita malah bingung harus ngapain. Iya, relate banget. Kadang kita tuh bingung juga mau bantu takut salah, tapi kalau diem doang juga nggak enak. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, pernah nggak sih ngerasa kayak capek mental gitu gara-gara kuliah atau mungkin hal-hal yang lain? Wah, sering banget kan, apalagi waktu awal-awal masuk semester 3 4 tuh, itu tugas numpuk, organisasi jalan, kadang masalah pribadi pun juga ada. Dan kadang tuh aku sendiri baru sadar, capeknya setelah badan drop gitu baru sadar. Bener banget sih, aku juga ngerasa kayak gitu sih. Kadang mikirnya, ah biasa aja capek doang. Padahal pas udah nangis sendiri baru sadar. Oh ini tuh burnout ya namanya. Iya banget, dan parahnya kadang kita tuh kayak gengsi gitu loh mau cerita, takut dikira drama. Bener banget sih. Tapi menurut kakak nih, emang ya tekanan akademik tuh sering banget diremehin. Kayak orang bilangnya tuh, ya tugas doang sih biasa. Tapi ternyata itu tuh berat banget kan. Iya, apalagi kalau ditambah ekspektasi dari keluarga, lingkungan yang kompetitif, terus kadang kita suka ngebandingin diri kita sendiri sama teman kita sendiri. Nah, itu bikin mental yang makin berat. Bener banget, aku ngerasa banget sih itu. Apalagi kalau udah scroll medsos, terus lihat temen upload prestasi. Sedangkan kita lagi struggling ngerjain paper, rasanya tuh pengen tutup HP aja. Iya, bener banget. Kayak pengen uninstall Instagram bentar nggak sih? Bener banget sih. Ih, tapi, jujur nih dari Kakak sendiri nih pernah nggak sih mikir pengen ke konselor kampus tapi takut gitu? Wah, pernah banget kayak ada rasa takut bakal ditanya-tanyain gitu tentang hal yang sebelumnya yang sebenarnya tuh aku belum siap buat ceritain. Terus juga mikir, "Ah, ini mah bisa aku atasi sendiri." Padahal ya dari kita tuh belum tentu bisa gitu. Bener banget sih, aku juga kayak gitu. Kadang mikirnya, ngapain sih ke konselor cuma nangis doang, tapi setelah tahu lebih jauh ternyata mereka tuh justru ngebantu kita nemuin jalan keluarnya gitu kayak. Iya, dan mereka tuh nggak ngejudge juga, malah bantu kita, mengerti mengenai diri kita sendiri gitu. Bener banget. Nah, menurut Kakak, kita tuh paling butuh support system dari mana sih? Keluarga kah, teman kah, atau mungkin lingkungan kampus? Oke, kalau menurut aku ya semua penting ya, tapi mungkin buat teman-teman yang merantau, lingkungan kampus tuh kerasa banget pentingnya. Karena kan kita jauh dari keluarga, jadi teman-teman kampus dan layanan konseling yang ada di kampus tuh bisa jadi penyelamat gitu. Tapi tetap sih ya support sistem dari keluarga tuh basic banget. Bener banget sih. Kadang tuh kita cuma butuh didengerin tanpa dihakimi ya. Iya bener, atau cukup kita tuh ditemenin aja dan nggak usah banyak dinasehatin gitu. Nah, kalau dari Kakak sendiri, kita kan ini sebagai mahasiswa biasa kan, bukan konselor. Nah, peran kita tuh apa sih sebenarnya supaya teman-teman kita tuh nggak ngerasa sendirian?
Mungkin, yang pertama tuh bisa jadi pendengar yang baik dulu ya, terus nggak ngejudge kalau, ada teman kita yang curhat mengenai hal sensitif. Kita juga bisa ngajak mereka ke layanan konseling yang ada di kampus kalau memang kelihatannya mereka tuh butuh banget. Dan yang paling penting itu jangan anggap remeh aja sih masalah orang. Wah, nurut banget sih, Kak. Kayaknya kadang tuh kita terlalu gampang bilang, "Ah, kamu mah lebay," padahal kita nggak tahu gimana rasanya di posisi dia. Iya, bener banget. Oke deh, Kak, Mas, makasih banyak ya udah sharing-sharing hari ini walaupun kita sama-sama masih belajar, tapi kita diskusi kayak gini tuh penting banget menurut aku. Iya Tan, makasih juga udah ngajakin ngobrol. Semoga obrolan kita bisa bikin teman-teman lebih sadar sama kesehatan mentalnya sendiri dan lebih peka sama keadaan sekitar. Oke, Sobat Armabi Podcast, sampai jumpa di episode berikutnya.